Nah, setelah kita mempelajari limit fungsi aljabar, selanjutnya kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri. Wah, ini paling mudah loh, karena kita akan menggunakan jurus jempol ajaib. Wow, misalnya ada bentuk seperti ini. Tinggal ditutup dengan jempol indahmu, maka hasilnya adalah 1 dibagi 1 sama dengan 1. Mudah kan? Begitu saja. Kalau kita melihat bentuk ini, sin dan sin bisa kita tutup dengan jempol kita, tan dan tan juga bisa kita tutup, tapi hanya berlaku untuk sin dan tan ya. Kalau jempolmu kebesaran, ya maka pakailah jurus kelingking ajaib. Sring! Kamu praktekkan ini, maka kamu akan takjub betapa mudahnya menyelesaikan persoalan limit trigonometri. Limit ini cocok jadi matematika favorit, karena paling mudah dan menyenangkan. Oke, sebenarnya ini penjelasannya kenapa bisa memakai jurus kelingking ajaib. Untuk limit fungsi trigonometri, ada 2 sifat khusus. Sifat yang pertama adalah limit dari sin X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan limit dari X dibagi sin X untuk X mendekati 0 dan nilainya adalah 1. Sedangkan sifat yang kedua adalah limit dari tangan X dibagi X untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit dari X dibagi tangan X untuk X mendekati 0. Dan nilainya adalah 1. Nah, ada hal seru yang perlu kita pahami, yaitu sesuatu yang bernama fungsi kontinu. Apa itu fungsi kontinu? Fungsi kontinu adalah fungsi yang gambar grafiknya bersambung dengan mulus dan tidak terputus. Kita sebut kontinu karena garisnya kontinu, bersambung. Nah, suatu fungsi f(x) bisa dikatakan kontinu di titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat, yaitu fa ada, limit dari f(x) untuk x mendekati a ada, dan limit dari f(x) sama dengan fa untuk x mendekati a. Nah, kalau ada salah satu saja dari ketiga syarat ini yang tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut dikatakan tidak kontinu alias diskontinu. Penjelasannya begini. F(x) disubstitusi dengan a dan ternyata ada hasilnya. Itu artinya fa ada. Lalu fungsi f(x) ini kalau dilimitkan dengan x mendekati a ternyata juga ada hasilnya, maka dikatakan limit dari f(x) untuk x mendekati a itu ada. Dan ternyata hasil dari sebelah sini dan sebelah sini sama. Maksudnya, jika suatu fungsi tidak ada limitnya, berarti di dalam gambar grafik yang seharusnya mulus seperti ini, ternyata karena tidak ada limitnya, jadi terputus seperti ini. Nah, sederetan rumus ini tiada artinya kalau kamu tidak pernah praktekkan. Ketika kamu mengerjakan soal-soal, kamu sebenarnya sedang melakukan permainan dengan menggunakan seperangkat aturan yang seru punya ini. Permainannya begini. Gimana kamu bisa memenangkan soal dengan berbagai rule atau aturan ini? Oke, selamat berlatih mengembangkan kreativitas dan kepekaanmu dalam memanfaatkan informasi yang ada. Itulah seni bermatematika tahap awal.